Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan saya, Dewi Sartika, dengan materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium berupa zat padat, cair, dan gas. Gelombang juga merupakan getaran yang merambat. Jadi, bentuk ideal dari suatu gelombang itu biasanya mengikuti gerak sinusoid yang berbentuk osilasi halus berulang. Ya, mungkin kalian sudah sering ya melihat gelombang. Mungkin yang kasat mata misalnya melihat gelombang di lautan, terus bisa juga ketika kita menghentakkan tali yang kemudian terlihat ada lengkung-lengkung yang bergetar, itu termasuk gelombang. Kemudian bisa juga bunyi ya, gelombang bunyi. Kemudian bisa juga kita melihat pegas, itu merupakan contoh-contoh gelombang. Contoh yang lain dari gelombang itu adalah radiasi elektromagnetik. Biasanya memang radiasi elektromagnetik itu juga merupakan contoh dari gelombang ya. Jadi penghantaran radiasinya berbentuk gelombang. Begitu juga gelombang bunyi, gelombang air, ya mungkin ombak dan lain sebagainya. Gelombang tali ya, sederhana, mungkin kita pernah bermain tali pada saat masih kecil. Kemudian gelombang laut ya, memang kita kalau lihat gelombang laut bagaimana menepi di pantai itu terlihat bahwa di situ ada gelombang. Nah, ini contoh dari gelombang ya. Gelombang itu akan bernilai negatif jika gelombang berasal dari kiri titik P atau gelombang merambat ke kanan ya. Jadi dia akan bernilai negatif. Ketika kita hentakkan dari kiri ke kanan, maka dia dalam rumus untuk mengetahui gelombang, maka dikatakan gelombang merambat ke kanan, maka nilainya negatif. Nah, nilai positif itu didapat jika gelombang berasal dari kanan titik P ya. Gelombang merambat ke kiri ya. Jadi di sini ya, seperti itu. Jadi kalau gelombang merambat ke kanan itu dia negatif ya. Tapi kalau gelombang merambat ke kiri dia bernilai positif ya. Biasanya yang ke kiri itu mendekati sumber pembentuk gelombang, itu positif ya. Kemudian sumber gelombang itu bergetar satu kali, itu pun termasuk gelombang ya. Jadi maknanya gelombang tersebut telah memiliki jarak dalam merambat. Jadi walaupun bergetarnya satu kali itu termasuk kategori gelombang ya. Jadi kalau kita lihat bahwa rumus kecepatan rambat dan frekuensi gelombang mengikuti kaidah berikut, yaitu kecepatan rambat itu sama dengan lambda kali F. Dan sementara frekuensi gelombang itu mengikuti kaidah frekuensi sama dengan seperti ya. Jadi tugas kalian itu untuk yang sesi slide yang ini adalah kalian belajar sendiri, membuat soal sendiri dengan rumus yang ada ya. Rumus pertama menggunakan rumus kecepatan rambat buat soal, kemudian kalian jawab sendiri, itu untuk latihan di rumah. Begitu juga frekuensi gelombang itu kalian buat soal sendiri ya, kemudian kalian jawab. Kemudian teknik-teknik membuat soalnya ya tetap soal dulu dibuat, kemudian kalian buat juga diketahui apa saja yang dari soal, baru kalian tuliskan yang ditanya apa, kemudian baru
jawab ya. Tahap-tahapan itu mungkin ya sering kalian lakukan dulu di SMA. Nah, itu kalian lakukan satu soal saja untuk kecepatan rambat dan satu soal untuk frekuensi gelombang. Sudut fase gelombang itu adalah sudut yang telah ditempuh benda untuk mencapai titik P ya. Rumusnya adalah theta P sama dengan omega T min Kx sama dengan 2 pi T per T besar min X per lambda ya. Seperti ini. Nah, kalian mencoba untuk yang ini gunakan gunakan untuk membuat soal dan kalian simak dengan buku-buku yang kalian punya waktu SMA itu pergunakan lagi, itu semuanya sama ya, hampir sama, dan kalian buka lagi omega itu apa, K konstantanya itu apa, kemudian theta P-nya itu apa, panjang gelombang itu apa, kemudian periode itu apa, waktu itu apa, dan lain sebagainya. Kalian simak di situ. Dan di lain pihak itu fase dan beda fase gelombang ya, yaitu definisinya adalah jumlah putaran yang telah dilakukan atau sejauh mana titik menjalar dinyatakan dengan fase dengan rumus pi P sama dengan T kecil per T per X per lambda ya. Nah, ini kalian buatkan soal sendiri juga dan buatkan contoh, kemudian coba menjawab sendiri ya. Jadi memang ketika kuliah kalian harus mandiri dan harus ide kreativitasnya digunakan. Jangan seperti SMA dikasih tahu ini misalnya epsilon itu adalah apa, ini kemudian cara mencarinya, tidak. Tetapi kalian dengan pengarahan yang ada, kalian mulai mencari apa-apa saja data-data pendukung untuk perkuliahan. Ya, semoga kalian bisa sukses ya. Kelajuan kecepatan itu meliputi teori-teori yang bekerja di sini itu adalah tentang dispersi gelombang ya. Itu merupakan perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium ya. Kemudian juga ada istilah lain dalam materi ini adalah pemantulan gelombang ya. Ketika gelombang menabrak penghalang atau berada pada ujung dari medium rambatnya, sebagian gelombang akan dipantulkan. Jadi ketika gelombang itu menabrak sesuatu pada ujung medium rambatnya, maka gelombang akan dipantulkan ya. Begitu juga teori lain tentang pembiasan gelombang ya. Bila gelombang yang melewati dua medium yang berbeda, maka sebagian akan dipantulkan, sementara sebagian lainnya akan diteruskan ya. Jadi istilah-istilah ini kalian harus banyak baca ya tentang pemantulan, kemudian tentang bagaimana pembiasan pada gelombang mekanik, kemudian juga bagaimana pemantulan gelombang tali, kemudian bagaimana mekanisme gelombang permukaan air bekerja, begitu juga yang lainnya. Nah, tipe-tipe gelombang itu ada dua ya. Pertama, itu gelombang transversal. Mungkin kalian masih ingat kan bagaimana tipe-tipe gelombang pada saat SMA mungkin lebih banyak diulas ya. Gelombang transversal itu arah gerak mediumnya itu tegak lurus ya dari arah gerak gelombang. Contohnya gelombang tali. Kemudian yang lain, tipe gelombang yang lain itu adalah gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal itu arah gerak mediumnya sejajar ya. Kalau tadi transversal itu tegak lurus, maka gelombang longitudinal ini sejajar dari arah gerak gelombang. Contohnya gelombang bunyi, gelombang pada pegas ya. Mungkin yang sering lompat tali atau sering main lompat tali sendirian, kita lihat tahu ternyata
gelombang yang bekerja itu tegak lurus dari arah yang maksudnya penambat tali yang di arah ujung, biasanya seperti itu. Tetapi kalau gelombang bunyi katanya dia arah gerak mediumnya itu sejajar dengan arah gelombang ya. Jadi mediumnya itu akan sejajar, tetapi kalau untuk gelombang transversal itu tegak lurus ya. Bisa mungkin kalau mau lihat juga gas ya, mungkin ditarik, kemudian kita lepaskan, tarik dan lepaskan, itu kelihatan ya eh, gaya yang bekerja itu sejajar dengan mediumnya. Jadi gelombang yang ditimbulkan itu sejajar. Nah, bunyi itu termasuk gelombang juga dia bunyi ya. Jadi sumber bunyi itu merupakan getaran ya, vibrasi. Mungkin kalau kita terlihat mungkin kayaknya bukan gelombang. Padahal kalau misalnya kita simak dengan alat, itu bunyi itu merupakan gelombang. Makanya ketika diputus misalnya di ruang kedap suara, getarannya kan nggak keluar tuh, jadi nggak bisa sampai dengan sang penerima ya. Jadi dia termasuk gelombang juga ya. Sumber bunyi itu adalah getaran atau vibrasi. Nah, bunyi ada berbagai macam ya. Pertama infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik ya. Infrasonik itu biasanya bekerja di kurang dari 20 Hz ya. Kalau audiosonik itu 20 sampai 20.000 Hz, sementara ultrasonik lebih besar 20.000 Hz. Nah, intensitas yang bisa didengar itu adalah 10 pangkat minus 12 sampai 1 ya. Jadi memang kita bisa mendengar dengan suara-suara yang intensitasnya memenuhi kaidah ini. Nah, untuk intensitas bunyi itu biasanya berlaku dengan kaidah rumus berikut ya, yaitu beta dalam desibel ya. Satuannya desibel, itu dalam desibel, dB itu desibel, itu sama dengan 10 log I per I0 ya. Nah, ini keterangannya ya. I itu sendiri adalah intensitas sumber, I0 itu adalah intensitas ambang ya. Biasanya intensitas ambang itu adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti itu, flashback dengan slide sebelumnya, memang intensitas ambang ini yang ambang di mana katanya bisa didengar ya. Nah, seperti itu, dan satuannya tetap dalam desibel. Efek Doppler ya, ini termasuk dalam materi ini. Efek Doppler itu ditemukan oleh Christian Johann Doppler ya. Pergerakannya Christian Johann Doppler itu mempelajari tentang pergerakan sumber bunyi ya. Jadi katanya sumber bunyi itu ternyata diterima oleh pendengar itu dengan intensitas yang berbeda-beda. Jadi tergantung berdasarkan pergerakan sumber bunyi itu sendiri ya. Jadi katanya pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Jadi setiap pendengar atau penerima bunyi itu akan merasakan sensasi bunyi yang berbeda ketika bunyi itu bergerak ya. Contoh, sirine ambulans ya bergerak mendekati seseorang, maka bunyinya akan makin tinggi. Nah, ketika menjauhi, maka bunyi sirine akan
mengecil ya. Jadi padahal sebenarnya suaranya sih sama aja, intensitasnya sama aja, tetapi karena efek Doppler itu artinya ketika mendekat itu suara membesar dan ketika menjauh suara mengecil ya. Sering kita ya di pinggir jalan tiba kok peka banget gitu, setelah itu menjauh seperti itu. Nah, untuk efek Doppler ini biasanya mengikuti kaidah rumus F aksen sama dengan F dalam kurung V plus minus V0 per V plus minus VS ya. Jadi tanda aksen yang pada F itu ketika mendekat ya. Jadi suara ketika mendekat dan yang lainnya itu adalah merupakan nilai ketika menjauh ya intensitasnya. Sementara V0 itu kecepatan pendengar, Vs itu kecepatan sumber, dan V itu adalah kecepatan bunyi atau 340 meter per second ya. Jadi untuk yang ini pun kalian silakan membuat mencari apa itu F aksen, kemudian F, kemudian V juga, terus V0, Vs dan lain sebagainya, dan mulai mencoba untuk membuat soal sendiri atau menyimak soal-soal yang ada, kalian jawab sendiri, kemudian kalian hitung sendiri. Nanti ketika kalian tidak mengerti, kita akan diskusikan di WA group ya, atau kita lakukan di Zoom sendiri ya, boleh. Kemudian gerak harmonik sederhana atau GHS ya, gerak harmonik sederhana ini termasuk konten dari gelombang yang banyak disimak juga ya. Jadi ketika pegas ditarik dengan gaya F sama dengan Kx atau konstanta X, itu katanya akan ada gaya pulih ya, atau restoring force sebesar F sama dengan min Kx ya. K-nya adalah konstanta pegas. Jadi kalau coba deh kita lihat pegas, kita tarik, nah kita lepaskan, maka akan ada gaya pulih atau restoring force itu negatif dari arah yang kita tarik ya. Jadi artinya kembali ke semula ya. Coba sih kalian mencoba pegas-pegas yang misalnya di baterai itu kan tarik, kayak di remote TV atau di baterai ya, itu ada ya. Kemudian lihat juga, simak satuan-satuan dan definisi-definisi lain yang ada di gelombang ya. Misalnya tadi ya, X itu adalah simpangan, yaitu posisi benda terhadap titik setimbang ya. Katanya simpangan itu adalah posisi benda terhadap titik setimbang. Kemudian A atau amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Kemudian T atau periode, jangan salah ya, mungkin jangan keliru dengan T kecil, yaitu waktu. T itu adalah periode, itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh. Ya, jadi kalau misalnya waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh ya, jadi artinya ketika dilakukan satu getaran penuh, maka itu adalah satu periode ya, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh ya. Kalau setengahnya berarti setengah periode ya. Kemudian yang F atau frekuensi itu banyak getaran yang terjadi tiap satuan waktu. Nah, ini definisi-definisi ini kalian simak dengan baik dan pahami dengan baik. Nah, rumus dari GHS itu sendiri itu adalah omega sama dengan 2VF sama dengan 2V per T sama dengan akar K per M ya. Ini tadi sudah dibahas
definisi-definisinya, kemudian juga apa yang dimaksud F, omega, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian berlatih membuat soal sendiri atau mencari soal-soal yang setipe, kemudian mengerjakan sendiri. Itu bisa pertama mencari omeganya sendiri, yaitu 2πf, mencari omega dengan diketahui pf-nya, kemudian atau mencari omega dengan kita ketahui periodanya, atau kita mencari omega dengan mengetahui nilai K dan M-nya ya. Selamat mencoba itu ya. Jadi semakin banyak fisika itu bukan hafalan, semakin kalian banyak mengaplikasikan materi, semakin kalian menyimak soal-soal dengan baik, maka kalian akan sukses dalam mata kuliah ini. Nah, begitu juga soal rumus atau kaidah yang lain pada fisika itu, yaitu E total sama dengan setengah MP kuadrat plus setengah KX kuadrat ya. Jadi ini energi total itu katanya sama dengan massa kali kecepatan atau konstanta kali X ya. Nah, ini soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan fluit yang berfrekuensi 90 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per second. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun berfrekuensi berapakah? Nah, kalian cari ya. Bunyi yang didengar oleh orang yang frekuensi, bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun. Ini kan kita lihat ya, kecepatan sekian. Dan ingat tadi ya, ketika mendekat itu biasanya lebih membesar, ketika meninggalkan itu mengecil ya. Ini jawabannya ya dari soal-soal yang tadi. Seperti ini kaidah kalian latihan untuk soal-soal. Biasakan untuk menginventarisir apa-apa aja yang diketahui dari soal. Misalnya Fs, Fp-nya berapa, frekuensi berapa, kemudian kecepatan berapa ya. Kemudian yang ditanyakan apakah frekuensi Fp, kemudian kalian mulai jawab ya. Kemudian jawab itu biasakan sajikan dulu rumusnya, baru kalian isi langkah-langkahnya, isi yang diketahui, masukkan ke dalam rumus, baru kelihatan nanti ya hasilnya ya. Nah, selamat belajar, semoga sukses, dan perjuangan itu sangat membantu kesuksesan. Jadi tidak ada orang yang sukses karena hadiah atau karena kebetulan, tetapi sukses itu adalah dibangun dengan perjuangan dan semangat etos kerja yang tinggi dalam meraih cita-cita. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.